Allah mempercayakan kepada kita sebagai manusia. Manusia bahasa Arabnya insan. Insan kata benda, kata kerjanya anas. Gak usah tambah urbaningrum, anas gitu aja gak usah. Kata adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Anas, anis, anisah, insan artinya harmoni, intim, akrab. Jadi insan ini, kita ini membawa amanat yang paling melekat sebelum amanat agama, sebelum amanat jabatan, sebelum amanat harta, amanat mengemban keharmonisan, insaniyah, membangun tatanan hidup yang harmonis. Keharmonisan ada dua cabangnya. Harmonis dengan Tuhan sebagai pencipta kita, harmonis sesama umat manusia. Harmonis dengan Tuhan dua, atau satu dulu. Harmonis dengan Tuhan adalah agama. Yang agama isinya dua, akidah dan syariah, teologi dan ibadat. Dalam rangka kita membangun hubungan yang harmonis dengan pencipta kita, khalik kita, maka kita harus berpegang dengan akidah keyakinan, iman, dan syariah ritual ibadat. Itu merupakan doktrin dari langit, sakral, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Yang kedua, membangun insaniyah harmonis sesama kita. Isinya pun ada dua. Satu, bahasa Arabnya ini, biar nanti bahasa Arab Pak John ya. Bahasa Arabnya, yang satu thaqafah, yang kedua hadarah, peradaban dan kebudayaan. Thaqafah, keberhasilan pembangunan di bidang scientific, culture, religi, humanity, bahasa Arabnya thaqafah. Hadarah, keberhasilan di bidang welfare, ekonomi, kesejahteraan, bahasa Arabnya hadarah. Perdana Menteri Malaysia Abdul Badawi punya buku tebal Islam Hadari, Islam yang mensejahterakan. Oleh karena itu dua-duanya harus harmonis. Kita menjadi orang beriman, beribadat dengan syariat yang ada, dan harus membangun peradaban dan kebudayaan. Bagaimana mengharmoniskan antara agama dan budaya? Bagaimana mengharmoniskan antara ta'alim, doktrin yang datang dari langit, yang bersifat ilahiyah, dengan kreativitas, produktivitas manusia yang berada di bumi. NU sudah menjawab itu semua. NU sudah menjawab bagaimana agar hubungan agama dan budaya, agama dan politik negara, agama dan kemanusiaan harmonis. Tidak benturan antara agama dan budaya. Tidak benturan antara akidah dan hadarah, antara syariah dan thaqafah, antara ilahiyah dan insaniyah. Sejak dulu, sejak para wali songo yang telah berhasil mengharmoniskan antara agama dan budaya, bahkan agama dibangun di atas infrastruktur budaya. Banyak sekali contohnya, bedug, contoh yang kecil aja. Bedug itu alat musik goyang kerawang itu. Tahu goyang kerawang kan? Kalau enggak pergi ke Kerawang sana. Goyang kerawang di alat musiknya adalah bedug. Oleh Wali Songo, bedug dilestarikan, goyang kerawangnya dihindari, malah bedug dipindah ke masjid menjadi tanda masuknya waktu salat. Ini namanya agama dibangun di atas infrastruktur budaya. Jangan sampai semrawut, jangan sampai tumpang tindih antara agama dan budaya. Kalau kurang paham saya jelaskan ya, kalau kurang paham. Gamis itu budaya. Sorban apa namanya? Budaya. Budaya Arab. Seandainya saya jadi orang Arab di sana, pasti pakai gamis. Bukan agama. Sebaliknya, seandainya Kanjeng Nabi Muhammad lahir di Jakarta, pakai baju batik, pakai sarung. Budaya itu. Jadi budaya jangan campur adukan dengan agama. Gamis budaya,
agama lain. Kita semua sama agamanya, tapi budayanya kita berbeda. Kita dengan orang Arab sama, dengan orang Timur Tengah sama akidah syariahnya. Tapi thaqafah dan hadarah, kita lebih unggul daripada mereka. Kita lebih manusiawi, kita lebih harmonis daripada mereka. Sudah 40 tahun perang saudara di Timur Tengah. Sudah 1,5 juta nyawa menghilang. Jangan harap akan lahir pemimpin besar, akan lahir pemikir besar, akan lahir ulama besar dari masyarakat yang perang saudara tiap hari. Jangan harap. Tidak akan lahir pemimpin besar, tidak akan muncul pemikir besar, tidak akan muncul ulama besar di tengah-tengah masyarakat yang tiap hari mendengarkan suara bom atau suara senjata. Maka pemimpin besar, pemikir besar, imam besar, tokoh besar, insya Allah lahirnya dari Nusantara. Itu yang saya maksud Islam Nusantara. Yang telah berhasil membangun hubungan yang harmonis antara agama dan budaya. Agama dan budaya bagi NU sudah selesai. Agama dan negara bagi NU sudah selesai. Indonesia bukan negara agama. Indonesia masyarakatnya harus beragama. Indonesia harus mempertahankan budayanya, jati dirinya. Kita semuanya lah. Berangkat dari semangat Islam Nusantara, kita jaga keutuhan budaya, bukan hanya keutuhan Pulau Natuna, bukan hanya itu. Bukan hanya keselamatan Pulau Natuna, tapi keselamatan budaya, kepribadian harus kita pertahankan. Walaupun kita hidup di era revolusi industri 4.0, tetap kita jadi orang Indonesia. Kalau nggak paham, saya jelaskan lagi kalau nggak paham nih. Sekolah di Arab, pulang jangan bawa jenggot. Nah itu kalau mau paham. Pak Quraish Shihab, Pak Gil Munawar, saya sendiri, Gus Dur, Mustafa Bisri, sekolah di Arab. Pulang biasa saja, pakai sarung, ilmu yang dibawa. Begitu pula yang sekolah di Amerika, Australia, atau Eropa. Pak Joni, Eropa Pak. Nah, pulang jangan bawa budaya Eropa Pak. Pak Anies sendiri juga Amerika. Mentang-mentang keluar Amerika, kemudian kalau orang ngidul kesana kemari bawa bir, ciuman di alun-alun, wah itu nggak pantas. Barangkali di sana boleh-boleh saja, di sini tidak boleh. Itu namanya budaya kita, harus kita hormati, harus kita jaga. Cari ilmu kemana saja, pulang tetap menjadi orang Indonesia. Itu yang saya maksud dengan Islam Nusantara. Bukan madhab, bukan aliran, bukan firqah baru. Nah, bagi NU, hubungan antara agama dan negara sudah selesai. Ketika Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan, hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Anda nasionalis harus bertuhan. Anda beriman bertuhan beragama harus nasionalis. Itu berarti selesai sudah bagi kita hubungan yang harmonis antara agama dan budaya. Sudah tidak boleh lagi bagi orang NU terutama mendiskusikan, membicarakan negara Islam di Indonesia ini. Negara khilafah, nggak boleh. Kita udah selesai. Nasionalisme bagian dari iman. Bagi NU, bagi warga NU tidak boleh mempersoalkan, mempermasalahkan nasionalisme. Apalagi warga NU yang ingin misalkan mengganti dasar negara dengan sistem khilafah, dengan sistem negara Islam, no way, sudah tutup pintu gerbang negara Islam. Tinggal bagaimana kita membangun, memajukan, mensejahterakan, terutama sila yang kelima. Yang belum, Pak Joni, mohon maaf, Pancasila itu sila 4 sila sudah lumayan. Sila yang kelima yang masih jauh panggang dari api. Ketimpangan. Oh ya Pak Teten. Dulu Pak Teten aktivis suka ngeritik pemerintah dulu. Sekarang masih kritis gak ya? Dulu dekat dengan Gus Dur dulu, dengan Pak Faisal Basri, dengan Pak Teten, dengan saya, dengan masih kritis gak sekarang ya? Sila yang kelima Pak Teten. Ya kita tahu semualah, kita dari kampung lah. Bagaimana orang di kampung, Jumadi, Solikin, Dulkipli, Madrais, tukang tambal ban yang penghasilan sehari cukup untuk makan sehari, besok cari lagi, kalau ada, kalau enggak ya puasa. Itu terjadi masih terjadi. Ada 4 orang kaya Indonesia yang kekayaannya sama seperti 100 juta
rakyat Indonesia. Ada perusahaan yang mengelola 5 juta hektar tambang, kebun, perkebunan, 5 juta hektar, tapi Zulkifli, Madrais, Jumadi, Solikin, 1 jengkal aja tidak punya. Pak Teten tahu lah Pak Teten. Jadi harus tetap kritis Pak Teten. Ketimbangan, keadilan, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Akses atau kemudahan masuk ke bank, cari kredit ke bank. Bagi orang miskin, orang kampung susahnya setengah mati. Baru masuk ke pintu bank sudah gemetaran itu. Panas dingin itu. Tapi